Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Adang Kuswaya sebagai dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam. Tak lupa Bapak dan Ibu rekan-rekan kelas BPAI Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Salatiga tahun 2020 yang kami sayangi dan kami banggakan. Pada kesempatan kali ini perkenankan kami Niswatul Arifah untuk mempresentasikan terkait tema Muhammad Abid Al-Jabiri, seorang filsuf Islam dengan dekonstruksi bangunan pemikiran Arab. Adapun yang akan kami bahas yaitu membedah nalar kritis berupa pemikiran-pemikiran yang dikemukakan oleh tokoh Islam yaitu Muhammad Abid Al-Jabiri. Dalam penjelasan ini termuat 3 bagian yaitu biografi tokoh, yang kedua adalah dekonstruksi bangunan pemikiran Arab, dan yang ketiga adalah struktur nalar Arab. Yang pertama yaitu tentang biografi tokoh. Adapun tokoh pemikir Islam yang akan kami bahas yaitu Muhammad Abid Al-Jabiri. Beliau lahir di Maroko tanggal 27 Desember 1935. Adapun pendidikan beliau yaitu pendidikan dasar di Madrasah Hurrah Watoniyah. Pendidikan menengahnya di Casablanca dan memperoleh diploma Arabic High School, pendidikan diploma Sekolah Tinggi Filsafat Fakultas Sastra Universitas Muhammad V di Rabat dan meraih gelar master. Jenjang karir beliau merupakan seorang aktivis politik berideologi sosialis, memasuki Partai Union Nasional des Forces Popularis, dan juga beliau merupakan guru besar filsafat dan pemikir Islam di Fakultas Sastra Universitas Muhammad V Rabat sejak tahun 1967. Karya-karya beliau sangat banyak sekali, namun kami soroti di sini hanya buku karya pertamanya yang berjudul Nahwu wa Turas, kemudian Alkitab Al-Arabi Al-Mu'asir di Rosah Naqdiyah. Kedua buku ini merupakan pondasi atau sengaja dipersiapkan oleh Al-Jabiri sebagai pengantar buku-bukunya yang lain, termasuk puluhan karya yang telah dihasilkannya. Kita beranjak pada kritik nalar terhadap pemikiran modern dari Al-Jabiri. Beliau membagi kritik nalar pemikiran modern atau turos menjadi 3 bagian, yaitu epistemologi burhani, yang kedua epistemologi bayani, dan epistemologi irfani. Kita tahu bahwa epistemologi merupakan studi tentang pengetahuan dan pembenaran atas fenomena. Nah, epistemologi burhani berkaitan tentang mengukur benar tidaknya sesuatu berdasarkan kemampuan manusia dalam berpikir dengan terlepas dari teks wahyu yang bersifat sakral. Selanjutnya yaitu epistemologi bayani sebagai penjelas pola pikir yang bersumber dari nas, ijtihad, ijma, dan ilmu bahasa Arab. Sedangkan epistemologi irfani sendiri yaitu pengetahuan yang memasukkan sufisme, pemikiran Syiah, dan penafsiran terhadap Al-Quran, dan juga orientasi filsafat iluminasi. Kemudian Al-Jabiri mengangkat konstruksi nalar politik kenegaraan Arab Islam pada waktu itu atau pada masa-masa pemerintahan Islam menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah akidah. Akidah ini merupakan kepercayaan atau keyakinan bangsa Arab yang didasarkan hanya pada simbol-simbol imajinatif yang juga sebagai simbol dari personifikasi, bukan pada rasionalitas. Yang kedua yaitu qabilah. Qabilah di sini
tertuju pada praktik-praktik nepotisme. Yang ketiga yaitu ghanimah, cara pemerintah mendapatkan pendapatan yang berasal dari pungutan atau yang lainnya. Kemudian struktur Arab dibagi menjadi 3 juga, bayani, irfani, dan burhani. Bayani ini sebagai penjelas. Adapun bayani dibagi Al-Jabiri menjadi 2 terkait dengan wujud ontologis yang berupa cara pandang terhadap gejala sosial dan juga wujud epistemologis yang berkaitan tentang ilmu pengetahuan. Adapun struktur irfani berkaitan tentang pengetahuan masalah-masalah keagamaan yang dibagi berdasarkan sikap dan teori. Adapun struktur burhani, Al-Jabiri hanya membahas tentang penilaian akal atau kekuatan natural manusia yang berupa pengalaman empiris dengan mendapatkan pengetahuan tentang segala sesuatu. Nah, tokoh inspirasi Al-Jabiri ini kami mendapat ada 2 tokoh besar Islam pada masanya, yaitu yang pertama Ibnu Rushd dan yang kedua adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Rushd sebagai peletak fondasi pemikiran Al-Jabiri, sedangkan Ibnu Khaldun menjadi dasar beliau dalam membuat karya ilmiah yang nantinya yang mengantarkan beliau menjadi pemikir Islam dan guru besar. Sedangkan murid Muhammad Abid Al-Jabiri yang kita tahu bahwa beliau adalah Kiai Haji Irwan Masduqi sebagai pengasuh Ponpes Al-Salafi Melangi, Yogyakarta. Beliau sempat menulis sebuah karya atau artikel yang berjudul Selamat Jalan Abid Al-Jabiri. Yang menariknya dalam tulisan beliau sempat menuliskan sebuah quotes yang menyatakan bahwa saya sangat berhutang budi pada filsuf Maroko ini. Rasanya hubungan konseptual saya dengan Al-Jabiri nyaris seperti hubungan Ibnu Rushd dengan Aristoteles atau Schleiermacher dengan Fred S. Hubungan antara murid dengan gurunya. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Adapun berupa kritik dan saran sangat kami perlukan. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.